Pak Asmi, apa yang Anda ketahui tentang kronologis kematian Timothy ini? Saya mencoba mengaitkan ada rentang waktu kalau kita lihat dari tanggal kejadian 15 Oktober Bang Hotman sampai tanggal 20 Oktober. Di 15 Oktober sekitar 8.30 Timothy panik naik ke lantai 4 gedung, terus melepaskan sepatu dan melompat. Terus kita bisa melihat polisi sudah memeriksa 19 saksi dan rekaman CCTV sehingga Kapolsek Denpasar pada 20 Oktober menyatakan ini kemungkinan kecil korban perundungan kalau kita melihat dari kesaksian CCTV dan rekan-rekan yang memang diperoleh oleh kepolisian. Ini yang menurut saya adalah miris Bang Hotman, bagaimana satu tempat rumah ilmu yang seharusnya aman, tapi itu terjadi kok jadi tempat kekerasan, ada bullying. Bagaimana mungkin sebuah komunitas ilmiah yang di situ adalah calon cendekiawan, tapi itu terjadi perundungan-perundungan yang terus tadi merendahkan orang segala macam. Ini kan juga adalah satu hal yang miris yang memang harus dievaluasi. Kenapa ini terjadi di masyarakat ilmiah seperti ini? Jadi ini tidak boleh diam, apalagi kalau memang nyata-nyata telah terjadi sebelumnya ya. Maka tadi kan harus dilihat. Masalahnya Bang Hotman, kampus atau kadang di tempat-tempat pendidikan ini dalam tanda petik malu, malah terkadang ingin menutupi gara-gara reputasi. Akhirnya seolah-olah perundungan ini atau bullying ini adalah seolah-olah masalah pribadi orang. Jadi padahal itu adalah tanggung jawab dari masyarakat ilmiah kampus. Maka di beberapa negara maju seperti Korsel, Prancis itu memberikan satu undang-undang menyatakan ini adalah kejahatan yang serius. Emang Anda melihat kampus Udayana menutupi? Oh tidak, tapi dalam praktek-praktek, makanya ini kan kita menghargai apa yang dilakukan oleh penyelidikan kepolisian Bang Hotman. Tapi kan kita seperti yang tadi penstrukturan fakta ini, masalahnya begini Bang Hotman yang menjadi menarik. Kenapa setelah Timothy wafat juga masih ada cemoohan? Itu kan bukan reaksi spontan yang seharusnya sebagai masyarakat ilmiah itu adalah empati. Tapi kenapa itu diberikan cemoohan? Apakah ini ada rangkaian sebelumnya atau biasa melihat atau melazimkan hal-hal yang tidak baik tadi? Padahal dalam hukum pidana Bang Hotman, bagi orang yang katakanlah merendahkan martabat jenazah sekalipun, itu ada pidananya Bang. Jadi seharusnya polisi sekalipun ini tidak bisa lihat, tapi orang-orang yang tadi itu, jadi kepada mahasiswa itu kalaupun kita pakai peraturan kementerian, itu nggak layak lagi, udah di DO aja, diancam masa depannya. Kedua juga berikan, sebab undang-undang yang hari ini berserak itu tidak ada yang khusus mengancam pelaku bully Bang Hotman. Ini yang menjadi catatan. Itu kekerasan psikis di undang-undang? Ada kekerasan psikis, misalnya kita bisa pakai 351, 170, 310, 311, Undang-Undang ITE 2728 atau Junto 45. Itu memang bisa kita pakai. Tapi kan berserak Bang. Tapi secara prakteknya ini tidak pernah efektif Bang Hotman. Tidak pernah efektif? Tidak pernah efektif. Kenapa itu? Ya itu tadi kesungguhan kita untuk kadang kita malas untuk menghadapi institusi. Satu institusi ini reputasi. Terus secara sosial keamanan kita bilang udah jangan bawa-bawa institusi. Jadi akhirnya dicari aja lah. Ini memang anak ini yang tidak kuat. Anak ini yang memang kebertahanannya tidak kuat. Jadi di seolah-olah ini adalah persoalan pribadi. Padahal lingkungannya yang menjadi ancaman dia Bang Hotman. Jadi sampai hari ini Timothy mahasiswa Udayana ini belum ada kepastian apakah dia korban bullying atau bunuh diri atau apa? Atau dibunuh? Kalau kita hanya berdasarkan pemeriksaan polisi yang katanya udah 19 orang dan rekaman CCTV, Kapolsek Denpasar menyatakan kecil kemungkinan. Ini kan juga harus kita hargai. Tapi ini kan harus disusulkan. Terkadang kan ada investigasi yang tadi kan, bagaimana di komunitas WA-nya, bagaimana rekaman-rekaman yang selama ini dalam praktek perilaku. Bayangkan Bang Hotman, Timothy yang anak sosiologi, yang seharusnya secara pergaulan kuat, tapi kenapa rentan? Orang yang belajar ilmu sosiologi, tapi terjadi. Ini parah sekali Bang Hotman. Menurut Anda kenapa tuh? Ya pasti ada sesuatu. Mendiamkan, melazimkan sesuatu, seharusnya kampus diajak bertanggung jawab. Kampus orang-orangnya juga, jadi kalau ada kekerasan gitu pihak pengelola, jadi orang merasa aman di kampus. Karena itu adalah seperti yang saya bilang, rumah para cendekiawan, rumah para ilmu,
seharusnya aman. Ini kenapa di kampus menjadi rumah tidak aman? Download Metro TV Extend sekarang.